Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Pada malas nih, pada istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ane Said Bajuri. Ane pengen ajakin ente muter-muter di Ane punya kandang. Bukan Ane sih, maksudnya kita punya kandang. Sehari-hari kalau Ane lagi nggak ada schedule, Ane di sini temenin Ane punya temen-temen. Setahun sekali soalnya nih. Yuk kita ikutin kegiatan Ane. Oke pemirsa, ini berarti rezekinya barista. Kenapa? Setiap Ane kegiatan di kandang nggak pernah ada dokternya. Dan ini kebetulan memang rezekinya barista. Kenalin Pak Tri, dokter hewan khusus yang nanganin sapi-sapi di sini. Siap. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah. Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan langsung. Bukan Ane nggak berani ngasih jawaban. Nah, ini takutnya salah. Ini tentunya pertanyaan yang bagus sekali dan semuanya mungkin semua netizen atau pemirsa mungkin ya pertanyaannya akan sama. Gimana menentukan sapi yang sehat? Yang jelas kalau kita melihat sapi yang sehat dari ciri fisik pertama itu dari sapi kelihatan ya. Kalau sapi sakit sama sapi sehat kan sudah kelihatan mulai dari kulitnya harus mulus, terus lubang alami harus normal. Lubang alami mulai hidung, mulut, sama ini anusnya yang untuk pengeluaran kotorannya harus normal. Suhu tubuh bisa dilihat dari telinga ini normal. Sapi responsif nih. Sapi responsif. Tidak kelihatan loyo ya, ini responsif. Suhu tubuh normal. Jadi bukan galak ini dok? Bukan, memang responsif seperti itu. Iya. Tandanya sehat. Tandanya sehat. Kalau sapinya diem aja berarti loyo. Oke. Loyo, kan gitu. Dia kelihatannya matanya bersinar. Ya kan? Kulitnya tidak kulit yang apa dibilang layu. Nah, kulitnya kan mulus. Kalau bahasa umum di sapi klemis bahasanya. Klimis lah. Kalau kata bahasa klimis. manusianya klimis. Klimis. Gitu, Nah, ya. Ini identitas sapi jelas, semuanya jelas, terus nafsu makannya bagus. Terus dilihat dari kotorannya, kencingnya semuanya bagus. Kotoran yang bagus berarti pencernaannya sempurna, tidak ada lalat. Ini. Kalau begitu kotoran banyak lalatnya berarti dia ada amonia, ada pakan yang nggak tercerna, berarti dia ada gangguan saluran pencernaannya. Nah, itu normal sudah perbedaannya. Jadi kalau orang sudah biasa lihat sapi langsung melihat langsung tahu. Tapi untuk teman-teman atau pemirsa yang belum tahu yang seperti ini. Kalau di kandang banyak lalatnya, kenapa ini? Mungkin adalah 1-2 ekor, ada sapi yang mungkin kurapan atau ada luka, pasti ada sehingga merangsang lalat untuk datang. Tapi kalau sapi sehat, praktis di kandang nggak ada lalatnya karena nggak ada yang perlu didatengin. Semuanya normal dan baik-baik saja. Baunya tidak ada bau yang menyengat karena memang pencernaannya sempurna semuanya, tidak ada yang diare. Kalau ada sapi yang diare pasti ada bau menyengat karena ada protein yang tidak tercerna atau karbohidrat energi yang tidak tercerna ikut feses sehingga ada pembusukan lagi di luar tubuh, ya kan? Sehingga lalat datang. Tapi kalau seperti ini pencernaannya sempurna, pembusukan sudah terjadi semuanya, tinggal ampasnya doang. Lalat nggak mau datang dong sama ampas. Kan gitu. Kalau masih ada nutrisi, berarti ada bau yang timbul, itu yang merangsang lalat untuk datang. Yang pasti kita ada makanan khusus, ya dok ya? Iya. Namanya apa Cat? Ini nih soalnya nih yang lebih tahu konsentrat. Ya. Seperti ini nih, seperti kayak pasir, tapi bukan pasir ya, konsentrat. Jadi di sini proteinnya di sini dok ya? Ya. Nih, kayak pasirnya nih. Nih, kayak begini nih. Ya. Ini ada seratnya, ya. Kalau pakan sapi ini harus ada serat. Wajib ada serat. Bukan manusia aja. Bukan, karena pencernaan sapi itu mau bekerja bila ada serat. Tuh. Habis itu di sini ada protein, karbohidrat, vitamin, lemak, mineral, semuanya sudah ada. Jadi satu di sini. Jadi satu. Jadi ini yang bikin responsif. Kayak kita aja deh makan protein, badan bagus ya ini. Kurang lebih hampir sama. Sehari konsentrat 2 ya Teh? 2 kali. Prinsipnya begini. Pakan sapi itu tidak boleh kosong sama sekali, harus ada. Tapi ada SOP, standar operasional prosedur untuk pemberian pakannya.
sehari bisa 2 kali, 3 kali, tergantung kebutuhan. Kalau seperti ini mungkin 2-3 kali cukup. Kalau habis ditambah lagi, sedikit-sedikit habis ditambah lagi. Nggak boleh kosong, Dok. Nggak boleh kosong, tetapi ini ada namanya intake. Kebutuhan dia setiap hari, setiap sapi berbeda-beda, tergantung besar badannya. Makin besar tentunya makin banyak. Tinggal proporsi yang sapi yang kecil sedikit, tapi tetap dibagi 2 atau 3 kali. Tidak langsung diberikan sekaligus. Sambil untuk menghitung biar ini seratnya masuk juga begitu. Daily, setiap hari. Meskipun saya tidak datang. Jadi ada SOP-nya, begitu sapi kita di pembeli sudah kita seleksi. Kita mau beli sapi nih di penjualnya sana. Kita udah seleksi. Habis itu kita ada masa karantina. Kita diemin dulu di kandang kita. Kita diemin, kita lakukan pengobatan standar. Habis itu setelah kita mau pada hari di kapan, itu manajer yang ngatur, sapi harus ditaruh di lapak biar orang gampang melihatnya. Kalau kandang kita jauh agak di sana di dalam. Jadi kita di sini untuk ini di sini untuk lapaknya ditaruh di sini kapan untuk biar pedagang gampang datangnya. Biasanya kalau mereka nggak sempat, kita yang antar. Kalau di sini tuh free Jabodetabek. Jabodetabek itu free ongkir. Langsung terima di tempat. Dan bisa dititip dulu sampai hari H. Oke dok, makasih ya dok ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini amin. Ini pencerahan buat pemirsa. Jadi yang mau beli sapi kurban jangan segan-segan mampir ke Boy Cowboy Cibinong, Kabupaten Bogor. Tadi kan ente udah dengar apa kata dokter. Yang sehat seperti apa? Nah di sini contohnya. Yang dibilang dokter kalau sapi responsif, tandanya sehat. Ya dok ya. Sehat tandanya. Dan ini yang aneh bilang tadi, favoritannya nih, 666. Apa istilahnya kalau 666 tuh? Ini bercandaan doang ya, jangan dipelintir, ini bercandaan doang. Itu, tuh nggak boleh, nggak boleh. Nggak jadi disebut deh. Takut nih kalau disebut. Harus biar bersih. Walaupun ada penanggung jawabnya, seenggaknya, tapi aneh juga sekali-sekali kalau lagi stay di sini nggak kemana-mana, nggak di schedule, aneh pasti mandiin, pasti kasih makan, pasti bersihin kandang. Udah dong, kan udah dari jatah, no. Iya, kalau lagi nggak ada schedule ya begini deh kerjaan kita. Udah habis. Udah beres nih bang. Oke teman-teman, sekarang ini selesai kasih makan sapi. Sebentar lagi kita selesai makan, sebentar lagi kita mandiin sapi. Oke, sapi yang mana? Kita lihat nanti. Emang harus dimandiin ya bang? Hah? Harus dimandiin? Ya, harus dong, minimal sehari sekali atau sehari 2 kali. Kita aja mandi aja berkali-kali. Itu salah satu buat ngejaga kesehatan juga bang? Iya dong, jaga kesehatan dan jaga kebersihan si sapi. Gitu. Dan seperti dokter bilang, ciri-ciri sapi yang sehat, kulitnya bersih. Salah satunya ini kan mandi. Ya coy. Nah, sekarang saatnya aneh mau mandiin sapi. Kita harus jaga kebersihan si sapi. Bukan kebersihan kita aja, sapi juga harus dibersihin. Seperti kata dokter tadi, sapi yang sehat, sapi yang seger, kulitnya bersih. Nah, kalau kulitnya bersih, tandanya apa? Harus mandi. Biar dilihat orang cakep. Wah, begitu. Oke? Kita lihat mandi. Cara khususnya nggak ada, seperti biasa aja. Paling kalau ini kan aneh, karena perlengkapan apa, pakaian aneh kayak begini, jadi nggak mungkin aneh sikat. Biasanya aneh sikat. Biasanya kalau aneh lagi nggak ada schedule, aneh full di kandang, biasanya aneh sikat. Ini karena posisi masih keadaan rapi, ya minta maaf sebelumnya karena lagi ada acara, jadi kita pakai cara steam. Sebelum kita anterin, kita di sini kan free ongkir Jabodetabek, terus bisa dititip sampai hari H dan juga bisa bantu kita potongin di tempat pemotongan hewan. Soal jenis sapi. Ini jenisnya ini jagoan aneh nih. Ini jenisnya jenis sapi Belgian Blue. Belgian Blue. Jadi ini cocok buat kurban, cocok jenis-jenis seperti ini. Kenapa dia gede,
Terus kayak manusia aja, dia hobinya olahraga. Jadi dagingnya banyak. Ini dagingnya banyak. Kalau nggak salah ini Belgian Blue. Kalau ini Beratnya? beratnya 658 kalau nggak salah. Lebih berat nih jagoan aneh nih. Ini juga 666. Tahu dong 666 apa? Iya. Ya, ada yang punya belum nih? Ini belum ada yang punya. Ini baru di booking. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Siapa yang naruh DP duluan, ambil. Nah ini Kalau ini masih kosong. ini gimana sih caranya Bang untuk teman-teman selebriti ataupun Oke, buat teman-teman selebriti juga banyak alhamdulillah yang udah beli di sini. Salah satunya Iko, terus keluarga Moreno juga semuanya di sini, langganan di sini. Dan buat teman-teman yang pengen beli di Ane, monggo silakan datang langsung ke Cibinong. Gitu. Ane ngebantu orang bisa beli hewan kurban apapun, Ane udah girang. Itu ada kepuasan tersendiri buat batin Ane. Gitu. ini udah di tahun keberapa nih Bang menjalani? Ini Ane tahun ke-4 ya. Soalnya pertama Ane nggak ikut, belum ikut. Begitu tahun berikutnya baru Ane gabung. Bareng saudara. Oh, jadi Ini family. Iya. Iya dong. ini ya Bang. Iya. Kurban. Iya. Seperti yang Ane bilang tadi, Ane demen ngebantu orang. Ane bukan semata-mata mencari keuntungan, enggak. Ane bisa bantu orang lain berkurban, Ane udah senang. Kita di sini negotiable, nggak kita patokin ukuran sekian, enggak. Lu mampunya berapa? Kalau emang kan kita pasti nggak tutup mata deh, nggak munafik. Pasti ada kalkulasi, ada hitung-hitungan. Tapi sekiranya masih istilahnya masih tidak menguntungkan kedua belah pihak, Bismillah, gitu. Ini sih nggak memberatkan. Selagi ya untung-untung sedikit ya wajar lah. Pokoknya you punya berapa, datang aja ke sini. Insya Allah kita nggak matok sekian harus sekian, enggak. Kita negotiable, gitu. Musyawarah mencapai mufakat, gitu. Iya dong. Mungkin awal-awal akhirnya Abang terjun ke bisnis ini gimana sih reaksi dari penggemaran masyarakat sendiri? Ya alhamdulillah. Kebanyakan juga kan Ane kan juga tinggal kadang-kadang kan ini rumah Ane punya tante. Ya. Rumah Ane punya tante, Ane juga sering nginep di sini dan kita juga interaksi sama masyarakat sini. Ya. Menyambut positif. Menyambut positif gitu. Alhamdulillah kok. Kita ya istilahnya bisa ngebantu orang, bisa berkurban dengan semampunya, itu udah kepuasan buat Ane. Itu merupakan bisa disebut bahwa itu visi atau tujuan dari Iya dong. Abang ya. Hablum minan nas. Hubungan antar manusia kita jaga. Dia senang, dia beli, dia senang, dia berdoa kan kita juga dapat imbasnya lah. Kayak pertanyaan kita dapat pahalanya. Tadi udah kita saksiin kesannya apa gitu. Tadi udah bersama-sama udah ngelihat kegiatan Ane di kandang. Jadi tadi udah ketemu, dapat penjelasan dari dokter langsung, bukan dari mulut Ane. Terus penjelasan dari Ane punya manajer ngurusin operasional. Jadi sapi yang sehat, kalau kita lihat misalkan sapi yang sehat itu yang responsif, terus yang kulitnya bersih, terus kalau dia buang kotorannya nggak ada laler, nah itu tanda-tanda sapinya sehat. Kalau seandainya ada laler, banyak laler, nah inti boleh cek dah kesehatannya, mungkin salurannya, pencernaannya, mungkin ada yang sedikit bermasalah. Jadi kalau tadi boleh diadu, sapi yang lain boleh diadu. Tapi kalau emang udah yakin, langsung dokternya tadi yang cerita, insya Allah 1000% ada keyakinan, monggo silakan datang ke daerah Cibinong, Jalan Sukahati, Cowboy, tiap hari kita buka 24 jam. Mau tengah malam juga kalau emang niatnya mau beli ya, bukan ngegarong ya, bisa kita buka. Terus kasih makan udah. Jadi di sini kita kalau kata manusia memanusiakan manusia, tapi kalau sini
mensapikan sapi. Jadi kita kasih makan sapi tetap 2-3 kali, ya pokoknya sesuai jam makan yang tadi dokter bilang, dan memandikan. Dan sekali lagi kebersihan itu sebagian dari iman, bukan kebersihan manusia aja, tapi kebersihan dari hewan kurban itu juga harus tetap dijaga kebersihannya. Jadi terima kasih udah ngikutin Ane. Mudah-mudahan kalau emang teman-teman barista pengen beli hewan kurban tapi seadanya atau semampunya datang aja. Nanti kita di sini negotiable. Kita enggak matok net, enggak. Kita negotiable. Yang penting ente dapat kurbannya, Anda dapat berkahnya. Itu aja. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman barista. Mudah-mudahan kita ketemu lagi secepatnya, ya. Bukan acara ini doang kurban. Event-event yang lain, jangan lupa ngundang. Ya. Pesan-pesan Idul adanya boleh. Ane, Said Bajuri, serta teman-teman dari keluarga besar Bokoboy mengucapkan selamat Idul Adha 1446. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan pengorbanan yang kita berikan, ya istilahnya kurban, itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diijabahlah doa-doa kita semua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman barista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.